Masa depan NATO, aliansi keamanan transatlantik, berada di pusat kebuntuan dalam konflik Rusia-Ukraina. Di tengah kebuntuan, berikut adalah 5 hal yang perlu Anda ketahui tentang NATO. NATO didirikan pada 1949, setelah Perang Dunia II. Aliansi tersebut awalnya merupakan bagian dari upaya AS dan sekutu Eropanya untuk menghalangi perluasan Uni Soviet saat itu, dan mengurangi kemungkinan konflik di benua itu, dengan mendorong integrasi politik yang lebih besar di antara negara terkuatnya. Dalam beberapa dekade, sejak itu, NATO terus memperluas orbitnya, membawa sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur ke dalam jajarannya setelah Uni Soviet runtuh. Perluasan ini telah mengganggu Moskwa, yang waspada terhadap aliansi yang bermarkas di Brussel, semakin mendekati perbatasannya, dan mengepungnya dari barat. Anggota NATO terdiri dari 30 negara: Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan AS adalah anggota pendirinya. Negara anggota terbaru adalah Makedonia Utara, yang bergabung pada 2020. Ada pula 3 negara mitra yang disebut Ukraina, Bosnia dan Herzegovina, dan Georgia, telah menyatakan aspirasi mereka untuk menjadi bagian dari aliansi. Mereka mengatakan tujuannya adalah untuk menjamin kebebasan dan keamanan anggotanya melalui cara politik dan militer. Ukraina telah berulang kali menyatakan niatnya untuk menjadi negara anggota NATO, sebuah tujuan yang tertulis dalam konstitusi negara. Bergabung dengan aliansi akan meningkatkan kekuatan pertahanan Ukraina karena prinsip pertahanan kolektif NATO. Prinsip itu yang ditetapkan oleh pasal 5 dalam perjanjian pendirian NATO. Berarti serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu, dan anggotanya berkomitmen untuk melindungi satu sama lain. Pada 2008, para pemimpin NATO berjanji kepada Ukraina bahwa suatu hari akan memberikan kesempatan untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Tetapi meskipun kerjasama yang semakin dalam di tahun-tahun sejak itu, diperkirakan kecil kemungkinan hal itu terjadi dalam waktu dekat. Kekuatan Barat belum yakin bahwa Kiev telah melakukan cukup banyak upaya untuk memberantas korupsi dan memenuhi kriteria politik, ekonomi, dan militer lainnya yang diperlukan untuk memasuki aliansi tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam studi tentang perluasan 1995. Melansir Al Jazeera, anggota NATO mungkin juga mewaspadai Ukraina bergabung dalam aliansinya sementara ketegangan dengan Moskwa tetap tinggi. Langkah itu disadari dapat menarik aliansi ke dalam konflik langsung dengan Rusia, jika meluncurkan serangan, setirit prinsip pertahanan kolektifnya. Pada Senin tanggal 20 Februari tahun 2022, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan masalah keanggotaan Ukraina tidak ada dalam agenda pembahasan setelah pembicaraan dengan Volodymyr Zelensky di Kiev, meskipun Presiden Ukraina menyatakan kembali ambisi keanggotaan negaranya. Semua 30 sekutu NATO harus dengan suara bulat menyetujui negara baru menjadi bagian dari aliansi. Putin mengatakan, sekarang saatnya gelombang ekspansi NATO dilawan, dan mendesak aliansi menjamin bahwa Ukraina tidak akan pernah diizinkan menjadi anggota. Menurutnya, Barat telah mengkhianati Moskwa, dengan melanggar komitmen verbal yang dibuat pada akhir Perang Dingin, bahwa NATO tidak akan memperluas ke timur. Aliansi menyangkal bahwa janji semacam itu dibuat. Dalam unjuk kekuatan, Rusia telah mengerahkan lebih dari 100.000 tentara di sekitar perbatasan Ukraina, dan mengirimkan tuntutan keamanan ke Washington dan NATO. Sebagai tanggapan, aliansi tersebut AS dan sekutu Eropanya telah berebut untuk bernegosiasi dengan Moskwa, dan meredakan situasi. Tapi, upaya diplomasi tingkat tinggi membuahkan sedikit keberhasilan. Washington dan NATO menolak tuntutan utama Kremlin. Sementara, Rusia menolak mengalah atas permintaannya agar aliansi itu menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur, dan Ukraina dilarang menjadi anggota.
Ketika ketegangan terus meningkat, para pemimpin Barat, termasuk Presiden AS Joe Biden, mengklaim tidak akan mengirim pasukan untuk mempertahankan Ukraina jika terjadi invasi Rusia. Tetapi beberapa sekutu Kiev di NATO, dengan pengecualian Jerman, telah memasok senjata ke Kiev, saat negara itu meningkatkan persiapan untuk mengusir potensi serangan. Sementara itu, NATO telah bergerak memperkuat sayap timurnya dengan pasukan tambahan dan alat-alat militer.